Okay, boys, here we go. Halo Celengers, film mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar dong. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Soul Searching. Film ini berasal dari Korea yang dirilis pada tanggal 30 Januari 2015. Oke, nggak usah berlama-lama, mari melebur ke alurnya. Film dibuka dengan video dokumentasi sejarah kelam yang pernah terjadi di Korea. Perang Korea pernah mengakibatkan jutaan orang meninggal, bahkan hingga memecah belah bangsa beserta rakyatnya. Dampak yang terjadi, banyak orang Korea berimigrasi ke seluruh penjuru dunia. Mereka tidak ingin anak-anaknya menderita seperti yang mereka alami. Hingga pada tahun 1980, pemerintah Korea menyelenggarakan sekolah musim panas yang diperuntukkan bagi remaja keturunan Korea dari seluruh dunia. Tujuannya untuk memberi kesempatan anak-anak Korea kembali ke tanah airnya dan mempelajari kembali budaya Korea. Di suatu musim panas, guru-guru program Seoul Summer Camp menyambut para siswa di bandara. Para siswa merupakan orang Korea asli yang sejak kecil tinggal di negara-negara lain. Gaya berpakaian pun bermacam-macam, sesuai dengan tren di negara mereka tinggal. Ada yang bergaya pakaian punk rock, memakai rok mini, ala-ala rapper Amerika, tomboy, cute, gagah, seksi, dan modis. Semua calon siswa susah diatur dan bertindak seenaknya sendiri. Seluruh siswa menuju asrama sekolah dengan menggunakan bus. Siswa laki-laki dan perempuan dipisah. Saat bus bersebelahan, mereka pun saling menggoda dan menunjukkan pesonanya. Siswa perempuan berbaju hitam tampak menunjukkan ketertarikannya pada si anak punk rock. Hingga akhirnya sampailah mereka di asrama. Guru bernama Kim menyampaikan peraturan yang harus ditaati. Kamar anak laki-laki ada di lantai 2, sedangkan perempuan di lantai 3. Anak laki-laki tidak diperbolehkan untuk ke kamar perempuan setelah jam 8 malam. Kemudian semua bergegas menuju kamar masing-masing. Siswa yang bergaya ala punk rock itu bernama Sid. Ia berasal dari California. Ia sekamar dengan Sergio dari Meksiko dan Kim Klaus dari Jerman. Ketiganya saling berkenalan. Di kamar yang lain, siswa perempuan juga saling berkenalan dengan teman sekamarnya. Malamnya, Sergio berusaha bercanda dengan Sid. Apakah Sid pernah memiliki pacar? Lalu, apakah Sid masih perawan? Sid tampak menunjukkan ketidaksukaannya dengan candaan itu. Sementara itu, Klaus membawa minuman beralkohol yang rencananya akan diberikan ke pamannya. Melihat itu, Sid dan Sergio berusaha membujuknya agar bersama-sama meminumnya saja. Lalu ketiganya bertemu siswa gagah yang bernama Mike. Lalu mereka pergi menuju ke kamar para perempuan. Kemudian 2 botol minuman beralkohol milik Klaus pun dinikmati bersama-sama. Saat sedang ngobrol, terdapat 2 orang gadis yang tampak menyukai Klaus. Mereka adalah Sarah dan Chris. Tiba-tiba Grace, si gadis berpakaian seksi, menghampiri Sid. Grace berusaha menggoda Sid, lalu mengajaknya beradu siapa yang paling handal dalam minum-minum. Mereka bertaruh sebesar $40. Sid memulai minum duluan, tetapi tidak kuat. Orang-orang di situ menertawakannya karena hanya berhasil minum sedikit saja. Lalu giliran Grace unjuk kebolehannya. Ia menegak dengan santainya hingga teman-temannya terkesima. Akan tetapi pada akhirnya Grace malah muntah. Sungguh menyeramkan. Setelah itu, Sid menghampiri Grace untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Grace menarik tangan Sid menuju kamarnya. Ia yang menyukai Sid ingin melakukan mantap-mantap. Namun di kamar terdapat si kembar, yaitu teman sekamar Grace, sehingga membuat Sid tidak nyaman untuk melakukan hal itu. Grace yang kecewa lalu membentak dan menyuruh Sid pergi dari kamarnya. Keesokan harinya, seorang guru memergoki Sid yang membolos kelas dan mulutnya berbau alkohol. Guru yang bernama Kim tidak memarahi, justru memberi izin untuk mengikuti kelasnya. Namun saat pelajaran, sikap Sid dianggap tidak sopan karena memakai kacamata hitam dan kakinya di atas meja. Guru Kim menegurnya dan bertanya, apa artinya menjadi orang Korea bagi Sid? Lalu Sid menjawab, menjadi orang Korea berarti harus dihukum karena tidak tahu artinya menjadi orang Korea. Di kelas lain, guru taekwondo meminta 2 orang siswa untuk bertarung. Yang menang nanti akan dijadikan asistennya. Sergio mengajukan diri, lalu ditandingkan dengan gadis tomboy bernama Sujin. Dan Sujin pun berhasil melumpuhkan Sergio dalam hitungan detik.
Sementara itu, tersebar rumor bahwa Sid adalah seorang gay. Rumor itu dihembuskan oleh Grace karena marah kepada Sid sejak kejadian malam itu. Mengetahui itu, Sid menghampiri Grace, lalu mengumpat tepat di depan wajahnya sambil mengebrak meja. Not only are you a liar, you're also a fucking bitch! Saat kembali ke kamar, Sid mengungkapkan kepada Klaus dan Sergio bahwa dirinya bukanlah gay. Lalu Sergio menghampirinya untuk mengajak minum soju agar lebih rileks. Sementara itu, Grace menenangkan dirinya dengan minum soju lalu menari bersama si kembar. Hari berikutnya, Sid dibangunkan untuk segera bersiap karena hari itu siswa akan kunjungan wisata. Acara kunjungan wisata berlokasi di area keamanan bersama atau kawasan perbatasan. Di lokasi itu pernah ditandatangani perjanjian gencatan senjata antara Amerika dan Korea Utara. Di sana rombongan bertemu dengan siswa dari Jepang yang juga sedang kunjungan wisata. Seperti biasa, pasti ada siswa yang saling menggoda. Di samping itu, Meg hampir berkelahi dengan salah seorang siswa dari Jepang. Tiba-tiba, siswa yang bergaya ala rapper membuang permen karet hingga mengenai sepatu tentara. Terjadilah keributan hingga saling todong senjata antara dua pasukan tentara yang sedang berjaga. Guru Kim menuduh Sid sebagai pelaku pelempar permen karet tersebut. Sid membantah dan berkata bahwa dirinya tidak melakukan itu. Namun Guru Kim tidak mempercayainya. Klaus berusaha untuk beraksi membela Sid. Namun Guru Kim yang sudah marah itu justru mengancam dengan berkata bila Sid berulah lagi maka akan dikeluarkan dari camp. Di hari lain, Klaus mengikuti kelas menulis huruf Korea. Klaus mengobrol dengan Chris tentang orang tua masing-masing. Klaus mengungkapkan bahwa dirinya bisa bahasa Korea, tetapi ia berkomunikasi dengan orang tuanya menggunakan bahasa Jerman. Sedangkan Chris tidak bisa bahasa Korea sejak usia 4 tahun. Chris diadopsi oleh orang asli Amerika. Mendengar itu, Klaus bertanya apakah Chris berniat untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Jika mau, Klaus bersedia untuk membantu menjadi penerjemah bagi Chris. Di suatu malam, Sergio mengungkapkan idenya untuk jalan-jalan keluar dari asrama secara diam-diam. Ia berhasil membujuk Sid dan Klaus untuk ikut bersamanya. Ketiganya pergi naik taksi menuju tempat hiburan malam. Di dalam diskotik, Sergio yang genit melambaikan tangan ke arah seorang wanita yang sedang bersama pria Korea. Tindakan Sergio mengundang kemarahan pria tersebut. Lalu Klaus yang bisa bahasa Korea membohongi pria itu dengan berkata kalau teman-temannya tertarik untuk belajar bahasa Korea. Hal tersebut membuat hati pria Korea itu tersentuh hingga amarahnya redam. Mereka pun bersulang dan minum bersama. Keesokan harinya, Guru Kim mengumpulkan seluruh siswa. Guru Kim mengumumkan bahwa ia baru saja mengeluarkan 3 orang siswa dari camp. Mereka kedapatan mengedarkan minuman beralkohol di asrama. Guru Kim mengingatkan bila ada siswa yang melanggar aturan lagi, maka ia tidak segan-segan mengeluarkan dari camp. Setelah siswa dibubarkan, Chris bertemu dengan Klaus. Chris mengungkapkan bahwa ia tertarik dengan tawaran Klaus yang akan membantunya bertemu ibu kandungnya. Malam harinya, Sid baru saja keluar dari toilet. Sid mendengar keributan di ruang guru, lalu ia berusaha mengintip. Guru-guru sedang bercengkrama dalam keadaan setengah mabuk. Ada seorang guru yang berkata bahwa alasan orang tua siswa berpindah ke luar negeri ialah karena orang-orang tersebut gagal dan bermasalah di Korea. Mendengar itu, Guru Kim menegurnya. Bagaimana bisa guru tersebut sok tahu? Padahal ia belum pernah pergi keluar dari Korea. Pernah tinggal di negara lain juga tidak. Guru itu tertawa sambil berkata bahwa Guru Kim tidak berhak mengkritik dirinya, sebab Guru Kim saja tidak bisa untuk menjaga keluarganya sendiri. Mendengar perkataan itu, Guru Kim tersinggung dan perkelahian di antara keduanya terjadi. Hari besoknya, Sid bercerita tentang apa yang didengarnya semalam kepada Sergio. Sid mendengar bahwa salah satu guru mengatai orang tua siswa camp sebagai pecundang, sebab pergi meninggalkan Korea. Guru Kim berusaha membela orang tua siswa. Namun ada suatu perkataan yang entah apa maksudnya membuat Guru Kim marah besar. Di tempat lain, Guru Kim menangis sambil melihat foto bersama istri dan anaknya. Sementara itu, Klaus pergi menemani Chris ke panti asuhan untuk mencari informasi tentang ibu kandung Chris. Setelah menunggu beberapa saat, pihak panti asuhan memberikan surat. Surat itu berisi nama Korea Chris ialah Ju-en. Ibunya menuliskan surat di hari ulang tahun Chris yang ke-13. Sejak meninggalkan Chris di panti asuhan, ibunya selalu bertanya-tanya di mana keberadaan Chris sekarang. Chris mungkin marah pada ibunya, tetapi ibunya berharap agar Chris mengerti situasi ibunya yang rumit. Hal terpenting, ibunya ingin hidup Chris lebih baik.
Mendengar isi surat itu, wajah Chris tampak sedih. Di kamar, Sid curhat kepada Sergio kalau Guru Kim mengingatkan Sid akan ayahnya. Guru Kim tampak selalu menunggu Sid membuat kekacauan. Seperti ayahnya yang selalu mengatakan bahwa Sid mengacau. Sid begitu membenci ayahnya, bahkan ia berharap ayahnya mati. Sid menanyakan seperti apakah ayah Sergio. Sergio menjawab bahwa ayahnya telah meninggal saat ia berusia 10 tahun. Mendengar itu, Sid meminta maaf kepada Sergio. Setelah itu, Sid berjalan di lorong dan tak sengaja bertemu Grace. Grace masih berusaha untuk merendahkannya. Sid pun membalas dengan mengatakan bahwa Grace tampak menyedihkan. Lalu Sid berjalan meninggalkan Grace. Tiba-tiba saja seseorang menarik tangan Grace masuk ke kamar. Di tempat lain, Klaus menelpon nomor ibu kandung Grace. Mereka pun membuat janji untuk bertemu hari besoknya. Seorang yang menarik tangan Grace ternyata adalah Mike. Keduanya minum-minum bersama. Lalu Grace setengah mabuk bertanya apakah Sid memiliki pacar. Mike tidak menjawab, namun justru berusaha mencuri kesempatan untuk memaksa bermantap-mantap. Grace yang lemah berusaha menolak. Tiba-tiba saja muncullah Sid menyelamatkan Grace dari tindakan cabul Mike. Sid menggendong Grace ke kamarnya dan mengambil minuman keras milik Grace untuk dibuang. Sialnya, Sid tertangkap basah oleh Guru Kim saat sedang membawa botol miras itu. Sid berusaha menjelaskan, namun tidak diperdulikan oleh Guru Kim. Keesokan harinya, Sid berpamitan dengan Klaus dan Sergio. Di ruang Guru Kim menanyakan apakah ada yang Sid ingin katakan sebelum pergi. Sid menjawab percuma, karena apapun yang dikatakannya tidak akan dipercayai oleh Guru Kim. Sid mengungkapkan bahwa Guru Kim mirip ayahnya, hingga Sid ingin segera pergi dari asrama. Guru Kim berkata dirinya ingin berusaha memahami Sid. Sid pun bercerita kalau ia dan ayahnya tidak pernah bicara. Ayahnya hanya bicara untuk mengkritik kesalahannya saja. Ayahnya tidak pernah bertanya kabar atau mencoba memahami hidupnya. Hingga Sid merasa bahwa ayahnya tidak penting. Sid paham ayahnya dibesarkan di Korea, tetapi kenapa ayahnya tidak pernah menjelaskan apa yang umum di Korea, sedangkan Sid dibesarkan di Amerika. Sepanjang hidup, Sid berusaha memahaminya sendiri, tetapi kenapa ayahnya tidak memahaminya untuk sekali saja? Hal itu sangat menyakitkan bagi Sid. Bahkan ia sempat berpikir untuk bunuh diri. Mendengar Sid berkata ingin bunuh diri, Guru Kim memukulnya. Sid meminta Guru Kim untuk memukulnya lagi saja, jika itu membuat Guru Kim merasa lebih baik. Sambil berkaca-kaca, Guru Kim mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama menjadi seorang guru. Ia bekerja memberi dorongan siswa untuk belajar seperti binatang. Saat itu anaknya sedang persiapan ujian masuk universitas. Untuk mempertahankan reputasi sebagai guru, Guru Kim memberi tekanan pada anaknya. Saat anaknya akhirnya gagal, Guru Kim memukul anaknya sampai pingsan, dan itulah terakhir kali Guru Kim melihatnya. Sebab keesokan harinya, Guru Kim mendengar di radio bahwa anaknya menjatuhkan diri ke depan kereta. Sambil menangis, Guru Kim meminta maaf kepada Sid, dan berharap Sid juga memaafkan ayahnya. Ayahnya pasti mencintai Sid, hanya tidak tahu cara mengungkapkannya. Guru Kim sudah bertemu Klaus dan Sergio yang menceritakan seperti apa sesungguhnya kejadian semalam. Sid pun tidak jadi dikeluarkan dari camp. Di tempat lain, Klaus menemani Chris bertemu dengan ibu kandungnya. Klaus menjadi penerjemah bagi Chris dan ibunya. Chris menunjukkan foto keluarganya di Amerika. Lalu Chris ingin juga mengetahui keluarga ibu kandungnya sekarang. Ibunya tampak kesulitan untuk menjelaskan. Kini ibunya tidak tinggal bersama ayah kandung Chris. Ibunya berkata bahwa keluarganya yang sekarang sama sekali tidak diberitahu bahwa ibunya sudah pernah memiliki anak, yaitu si Chris. Mengetahui itu, Chris tampak kecewa lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di kelas taekwondo, Sergio berhasil mengalahkan Sujin hingga hidungnya berdarah. Hal itu membuat Sujin menangis di kamar. Sergio berusaha minta maaf sebab ia benar-benar tidak sengaja. Sujin mengungkapkan bahwa pria Korea memiliki ego yang besar untuk mengalahkan perempuan. Sujin teringat pengalaman buruk bersama ayahnya yang menindas Sujin dan ibunya. Itulah mengapa Sujin dan ibunya pergi menjauh dari ayahnya keluar Korea. Sergio kembali meminta maaf. Saat kunjungan wisata, Grace mengobrol dengan Sid. Grace mengungkapkan rasa terima kasihnya karena malam itu Sid datang menyelamatkan dirinya. Bahkan karena itu Sid hampir saja dikeluarkan dari camp. Sid menjawab, Grace tidak perlu berterima kasih. Tak disangka tiba-tiba Grace menciumnya. Di sudut lain, Klaus menanyakan kepada Chris apakah Chris ingat bagaimana kejadian yang membuat kakinya memiliki bekas luka. Chris tidak ingat sama sekali. Lalu Klaus menjelaskan bahwa saat itu ayah Chris meninggalkan air mendidih di kompor, lalu meninggalkan Chris sendirian di rumah. Entah bagaimana, air panas itu menumpahi kaki Chris.
Saat ibu Chris pulang kerja, ia melihat Chris menangis kesakitan. Dalam kondisi pulang mabuk, ayahnya menyalahkan ibunya dan memecahkan botol miras ke kepala ibunya. Keduanya dibawa ke rumah sakit, bekas luka pun masih ada hingga sekarang. Saat rombongan siswa camp kembali berpapasan dengan rombongan siswa Jepang, terjadi kesalahpahaman, hingga berujung kericuan yang melibatkan dua kubu. Seusai keributan, guru dari kedua belah pihak membariskan para siswa secara berhadapan. Guru Kim berkata bahwa mereka semua adalah sama-sama orang keturunan Korea. Walaupun siswa Jepang, tapi mereka semua adalah keturunan Korea. Guru Kim meminta semua siswa berdamai dan saling berjabat tangan. Di hari lain, Chris kembali menemui ibunya di restoran. Keduanya saling berhadapan. Chris yang tak bisa bahasa Korea mengungkapkan perasaannya dengan bahasa Inggris. Ia berkata mungkin ini terakhir kali bertemu dengan ibunya. Dulu sebelum bertemu, Chris berharap dapat memiliki ikatan yang kuat dengan ibunya. Namun sesuatu di luar harapan terjadi. Ia kembali merasakan kesedihan yang sama, seperti dulu pertama kali pindah ke Amerika. Dulu ia sempat menangis karena berharap dapat bertemu ibunya kembali. Sampai ada masa di mana ia melupakan ibunya. Kini Chris kembali bertemu ibunya, tetapi justru membuatnya sedih dan marah karena ibunya merahasiakan Chris sebagai bagian hidupnya. Hingga Klaus memberitahu keadaan ibunya yang menderita. Chris sulit untuk memahami semua karena memang rumit. Tapi Chris yakin bahwa ibunya melakukan semua ini dengan cinta. Chris senang dapat bertemu ibunya. Chris berharap suatu hari nanti ia dapat memanggilnya ibu. Ibunya menangis, menyentuh wajah Chris sambil berkata, "Anak perempuanku." Tiba di hari pesta kelulusan. Semua siswa mengenakan kostum yang unik. Sid kini bergaya rapi, Klaus tampil seperti anak punk rock, dan Sergio mengenakan dress merah. Hingga muncullah Chris dengan mengenakan baju tradisional Korea. Melihat itu, Klaus tampak terkagum dan memuji kecantikan Chris. Kemudian semua orang berdansa dengan pasangan masing-masing. Di hari kepulangan siswa, Sid menemui Guru Kim untuk mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih atas semuanya. Guru Kim menjawab, dirinya lah yang berterima kasih kepada Sid. Sementara itu, Sergio menemui Sujin untuk salam perpisahan dan berkata bahwa akan menelpon Sujin besoknya. Lalu ia mencium tangan Sujin. Sebelum benar-benar pisah, Sujin mencium Sergio. Di sisi lain, Klaus membantu Chris untuk mengangkat tas ke taksi. Mereka pun berpelukan. Chris mengungkapkan bahwa ia tidak akan melupakan Klaus karena Klaus adalah orang yang sangat spesial baginya. Lalu taksi Chris pun berangkat, namun ternyata Klaus belum siap berpisah. Lalu ia mengejar dan berteriak agar taksi berhenti. Sampai-sampai Klaus tersandung dan jatuh tersungkur. Tak disangka Chris datang menghampirinya. Klaus memohon agar Chris tetap tinggal bersamanya di Korea, dan Chris mengiyakan. Lalu mereka pun berciuman dan film pun tamat.